Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum kelahiran Nabi, Mekah adalah tempat yang sepi karena gersang dan tandus. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Salah satu suku besar yang tinggal di Mekah adalah Quraisy yang merupakan keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Ibarat sebuah pohon besar, suku Quraisy terbagi menjadi banyak cabang suku-suku lagi. Setiap suku memiliki peran dan kelebihan masing-masing. Di antara suku Quraisy yang paling terkenal adalah Bani Hashim yang merupakan suku atau kabilah asal Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim adalah suku yang diberi peran untuk mengurus aktivitas peribadahan di Mekah. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, adalah orang yang berwenang membagikan air Zam-Zam. Daulah Abbasiyah yang muncul beberapa abad kemudian merupakan keturunan dari paman Abbas bin Abdul Muthalib. Namun secara umum, suku Quraisy adalah kabilah yang berprofesi sebagai pedagang. Sejarah ini tampaknya sangat penting untuk diketahui sampai-sampai Allah menurunkan sebuah surat khusus yang diberi nama Surat Al-Quraisy ayat 1-2. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suku Quraisy terbiasa melakukan perjalanan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Di musim dingin, mereka pergi ke Yaman di selatan untuk menghindari suhu dingin, sedangkan di musim panas mereka pergi ke Syam di utara. Ketika hijrah, kaum muslimin asal Mekah, Muhajirin, yang kebanyakan berusaha dalam sektor perdagangan, bertemu dengan kaum muslimin pribumi Madinah, Ansor, yang mayoritas petani. Kombinasi perdagangan dan pertanian ini pada gilirannya akan menghasilkan kekuatan internal yang dahsyat sehingga kaum muslimin dapat mandiri dan terus mengembangkan dakwah ke berbagai penjuru dunia. Hal ini menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya bahwa kedua sektor ini, yakni perdagangan dan pertanian, adalah dua sektor strategis yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Di antara suku Quraisy yang mahir sangat menonjol dalam perniagaan adalah Daulah Umayyah. Utsman bin Affan yang merupakan seorang pengusaha sukses dilahirkan dari suku ini. Selain Daulah Umayyah, suku yang juga terkenal unggul dalam perdagangan adalah Bani Taimi yang merupakan asal suku Abu Bakar As-Siddiq. Bani At-Taimi adalah suku yang sering berperan sebagai pemberi talangan utang. Periode Rasulullah 610 Masehi. Periode dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Meski penamaan periode ini dikaitkan dengan nama tempat, sesungguhnya pembatasan kedua periode ini adalah momentum hijrah dari Mekah ke Madinah. Periode Mekah adalah periode sebelum hijrah, sedangkan periode Madinah adalah periode setelah hijrah. Hal ini juga berlaku dalam definisi ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama berdakwah di Mekah ketimbang di Madinah. Periode Mekah berlangsung selama sekitar 13 tahun, sedangkan periode Madinah hanya sekitar 10 tahun. Menariknya, periode Mekah yang lebih lama itu, Nabi terfokus pada aspek pembangunan akidah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akidah atau tauhid adalah fondasi agama Islam yang harus dibangun dengan sangat kokoh sebelum membangun bangunan di atasnya. Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Sebagai contoh, dalam tauhid asma wa sifat, di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Oleh sebab itu, orang-orang beriman yakin sepenuhnya bahwa penghasilan atau income yang mereka terima adalah anugerah Allah. Sumber hukum. Rasulullah adalah penerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu yang dimaksud dapat baik berupa ayat Al-Quran dan Sunnah. Hadis atau Sunnah Nabi yang sahih juga merupakan wahyu. Sunnah pada dasarnya adalah penjelasan dari Al-Quran. Nabi adalah sumber hukum. Menurut Dr. Zakir Naik, 80% ayat Al-Quran telah terbukti secara saintifik. Bila 80% telah terbukti, sedangkan sisanya 20% belum, maka sebagai orang yang logis akalnya akan mengatakan bahwa pasti yang 20% juga benar adanya. Ijtihad sudah muncul meski Rasulullah masih ada, sebab para sahabat tidak selalu berada di antaranya. Mereka berijtihad ketika mereka harus segera menentukan sebuah hukum ketika Nabi tidak sedang bersama mereka. Membangun pasar.
Saat pertama kali sampai di Madinah, Rasulullah menyadari bahwa pentingnya membangun fondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Pertama adalah membangun masjid. Masjid adalah bangunan terpenting bagi umat Islam. Masjid adalah tempat sholat, di mana sholat adalah ibadah terpenting bagi setiap umat Muslim. Itu sebabnya Nabi mendorong umat Islam untuk membangun masjid. Kedua, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar dapat saling membantu satu sama lain. Hal ini karena Rasul belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah membuat suatu bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan berdasarkan suku atau ras tertentu. Ketiga, di antara kegiatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat pasar milik umat Islam sendiri, karena pada saat itu pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi dan banyak praktik kecurangan dan riba di pasar tersebut. Anjuran giat bekerja. Rasulullah mendorong sektor real agar senantiasa berputar. Salah satu bentuk dorongan beliau adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang giat bekerja. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat adalah tujuan utama, namun di sisi lain dunia tidak boleh ditinggalkan. Kita dapat memahami bahwa dalam Islam menjadi pekerja bukanlah sebuah kehinaan, sebab tidak semua orang bisa langsung jadi pengusaha. Berbuat baik pada karyawan. Bagi para pengusaha, Rasulullah juga berpesan agar memperlakukan para pekerja dengan baik sebagaimana berlaku kepada diri sendiri. Beliau memerintahkan agar para pengusaha atau majikan memberi makan yang sama dengan apa yang dia makan, menyediakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dia pakai agar jangan bebankan kepada mereka pekerjaan di luar batas kemampuannya. Anjuran berdagang pada zaman Rasulullah SAW. Aktivitas perdagangan sudah menjadi tradisi mata pencaharian. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, beliau tidak hanya sekedar mencari keuntungan untuk biaya hidup, tetapi beliau juga berusaha untuk terus melakukan ekspansi bisnisnya dengan membangun kepercayaan orang-orang agar mau berdatangan membeli dagangannya serta menitipkan dana kepadanya. Menghindari hutang. Rasulullah senantiasa mengajarkan agar menghindari hutang. Namun begitu, berhutang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Rasul sendiri pernah berhutang baik untuk keperluan pribadi ataupun negara. Larangan riba. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, riba adalah hal biasa di tengah-tengah masyarakat. Di antara risalah muamalah terpenting yang disampaikannya adalah larangan riba, karena riba adalah dosa besar. Keuangan publik. Setiap pemerintah membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di awal hijrah, Rasulullah dan para sahabat di Madinah belum memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Kelembagaan. Sebelum Islam datang, pemerintah adalah satu-satunya penguasa kekayaan negara, sehingga pemerintah bebas mengambil dan membelanjakan sebanyak mungkin. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang mengenalkan konsep keuangan publik, bahwa semua harta negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai kas negara. Baitul Mal adalah lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap warga, baik muslim maupun non-muslim, yang hidup di bawah bendera negara Islam. Pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh Rasulullah dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Ekonomi moneter. Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa Rasulullah, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia. Infrastruktur. Rasulullah memberi perhatian khusus pada pembangunan. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan permukiman, Rasulullah juga membangun kamar mandi umum di sudut kota atas saran seorang sahabat. Rasulullah juga menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madinah. Periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 632 sampai 634 Masehi.
Abu Bakar menjadi khalifah atas isyarat Nabi. Abu Bakar adalah di antara orang pertama yang memeluk Islam. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Sejak hari Rabu pekan sebelumnya, Nabi jatuh sakit mulai hari Kamis malam. Nabi tidak mampu lagi menjadi imam sholat, sehingga imam sholat berjamaah digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali sholat selama Rasulullah sakit hingga meninggal dunia. Abu Bakar sendiri adalah seorang pedagang yang gemar membantu orang yang terlilit hutang. Abu Bakar adalah pedagang pakaian. Beliau adalah mitra dagang Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Rumah Khadijah dekat dengan rumah Abu Bakar. Seringnya interaksi antara Muhammad dengan Abu Bakar menyebabkan Nabi mengenal Khadijah. Perkenalan tersebutlah yang menjadi kerjasama bisnis hingga akhirnya mereka menikah. Sumber hukum di era Abu Bakar sama sekali tidak berbeda dengan periode Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Keduanya adalah peninggalan Rasulullah yang harus senantiasa dipegang erat oleh umatnya. Di masa Abu Bakar, beliau berperan dalam pembukuan Al-Quran. Al-Quran yang telah diturunkan secara bertahap oleh Allah kepada Rasulullah langsung ditulis oleh para sahabat Hutab al-Wahyi. Di antara penulis wahyu yang ditunjuk Nabi adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun demikian, saat Rasulullah wafat, Al-Quran belum dikumpulkan dalam sebuah mushaf. 2 tahun setelah baginda Nabi wafat, Abu Bakar memerintahkan agar lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Keuangan publik. Selepas wafatnya Nabi, banyak orang yang murtad. Orang murtad tersebut terbagi menjadi 3 macam. Pertama, tidak sholat dan tidak zakat. Contohnya adalah Musalamah al-Khazzab. Kedua, masih mau sholat tetapi menolak zakat. Misalnya adalah Malik bin Nuwairah. Ketiga, kebalikan dari tipe kedua, tidak mau sholat tetapi masih mau zakat. Contohnya adalah Tulaibah bin Khuwailid. Dia menganggap sholat merendahkan derajat manusia. Keuangan sosial. Memerangi orang yang tidak zakat meski masih sholat menjadi pesan kuat Khalifah Abu Bakar untuk kaum muslimin ketika itu dan masa-masa setelahnya, bahwa zakat adalah satu hal yang sangat krusial dalam agama Islam. Zakat adalah fondasi agama Islam yang jika tidak ditegakkan akan menyebabkan agama Islam menjadi goyah. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan di antara si kaya dengan si miskin. Zakat adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Abu Bakar berpendapat bahwa zakat harus disalurkan secara merata di tengah-tengah kaum muslimin. Periode Umar bin Khattab radhiyallahu an 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab menjadi khalifah atas penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar. Penunjukan tersebut adalah wasiat Khalifah Abu Bakar yang disampaikan secara langsung kepada Utsman bin Affan yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris negara. Wasiat itu bertepatan dengan peristiwa Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Bakar wafat karena sakit pada tahun 23 Hijriah. Sumber hukum. Kebijakan-kebijakan Umar radhiyallahu anhu adalah refleksi dari pemikirannya. Sebagian kebijakannya terkadang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW dan khalifah sebelumnya. Tetapi dalam kesempatan lain, kebijakannya justru menyelisih para pendahulunya. Namun begitu, perbedaan yang terjadi hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat furu' atau cabang dalam agama, bukan dalam hal yang bersifat prinsip. Masa Umar radhiyallahu anhu adalah sebuah awal saat ijtihad semakin sering digunakan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, saat terjadi kenaikan harga-harga akibat kelangkaan barang, daripada melakukan intervensi harga, Khalifah Umar radhiyallahu anhu justru memperbaiki suplai barang di Madinah dengan cara mengirim barang dari Mesir sehingga harga turun dengan sendirinya. Selain itu, Umar radhiyallahu anhu juga sangat perhatian dengan para pekerja. Baginya, para pekerja bukan sekedar pekerjaan seorang untuk negara, tetapi juga hak seorang individu yang perlu diperlihatkan oleh negara. Perdagangan internasional. Di masa Umar radhiyallahu anhu adalah kisah ketika Umar radhiyallahu anhu menetapkan usyur atau cukai kepada para pedagang non-muslim
dari luar negeri Islam yang berdagang di negeri Islam. Awalnya, Umar radhiyallahu anhu tidak mengenakan usyur atas mereka, tetapi ketika negara-negara non-muslim mengambil pajak sebesar 10% kepada para pedagang muslim, Khalifah Umar radhiyallahu anhu pun menetapkan hal yang sama agar seimbang. Bila Umar radhiyallahu anhu tidak mengenakan usyur kepada pedagang non-muslim, harga barang mereka akan lebih murah dibandingkan dengan harga barang dagang kaum muslimin, karena kaum muslimin harus menaikkan harga untuk menutupi pungutan 10% yang ditarik oleh pemerintah non-muslim. Hal ini dapat menyebabkan barang dagangan kaum muslimin menjadi tidak laku karena harganya yang tidak kompetitif dengan harga barang pedagang non-muslim. Keuangan publik. Penerimaan negara terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penerimaan yang peruntukannya telah ditentukan nas, seperti zakat dan khums. Kedua, pemasukan yang peruntukannya tidak ditentukan dalil, seperti kharaj, jizyah, dan infak. Umar radhiyallahu anhu mendistribusikan zakat dan khums sesuai ketentuan yang diatur dalam nas, sementara yang lainnya didistribusikan untuk keperluan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Umar radhiyallahu anhu membagi pos pengeluaran negara menjadi 3 macam: santunan sosial, pengeluaran rutin, dan investasi. Pencabutan hak iqta. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemimpin kaum muslimin tidak boleh melakukan kebijakan iqta, yaitu membagi-bagikan tanah atau tambang dan sumber air kepada masyarakat secara adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Dari Al-Harits bin Bilal bin Al-Harits Al-Muzanni, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendistribusikan seluruh tanah di Aqid. Kemudian ia berkata, pada zaman Umar radhiyallahu anhu dahulu, ia berkata kepada Bilal bin Al-Haris, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberimu bagian tanah agar kamu menguasainya, akan tetapi untuk dikelola. Oleh karena itu, ambil bagian yang mampu kau garap dan kembalikan sisa tanah tersebut. Keuangan sosial. Salah satu alokasi pengeluaran prioritas negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dana pensiun, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menerapkan bahwa negara bertanggung jawab atau melunasi hutang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan pada tahanan muslim, membayar diat orang-orang tertentu. Kelembagaan. Beberapa lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar radhiyallahu anhu adalah Baitul Mal dan Diwan, yaitu buku penerimaan negara. Penerimaan negara ditentukan hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berhak menentukan penerimaan negara baru. Namun, pemerintah daerah diberikan hak untuk membelanjakan penerimaan negara untuk kepentingan daerahnya. Surplus anggaran, bila ada, harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Setiap pejabat harus bersedia diaudit sebelum dilantik. Bila tidak bersedia, maka Umar radhiyallahu anhu tidak akan mengangkatnya sebagai pejabat. Setelah audit, bila terdapat penambahan harta pejabat yang tidak wajar, pejabat tersebut harus menyerahkan ke Baitul Mal. Ekonomi moneter. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah dengan mencetak dirham Islam. Pada masa tersebut perkembangan uang mulai dirasakan, tetapi lebih banyak berkaitan dengan uang perak. Awalnya dirham tersebut hanya berupa uang perunggu yang di setiap sisinya dicetak menggunakan aksara Arab. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru melakukan hal-hal penting dalam masalah uang, seperti mencetak uang dirham dengan ciri keislaman, berupa tambahan seperti tulisan Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah wahdahu, dan juga nama Khalifah Umar. Pencetakan uang ini dilakukan karena aktivitas perdagangan yang semakin berkembang.
Infrastruktur. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, alokasi belanja negara terbesar yang diambil dari Baitul Mal adalah pembangunan infrastruktur. Pada masa beliau, ketika penerimaan Baitul Mal mengalami peningkatan, pembangunan infrastruktur mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pertumbuhan infrastruktur ini, persediaan dan kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang dengan pesat. Periode Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewariskan pemerintah Islam yang kuat kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hal sifat personal. Utsman radhiyallahu anhu lebih mirip dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lembut ketimbang dengan Umar radhiyallahu anhu yang tegas. Di antara sifat Utsman radhiyallahu anhu yang sangat menonjol adalah pemalu. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah khalifah yang paling lama menjabat dibandingkan dengan 3 khulafaur ar-rasyidin lainnya, yakni selama 12 tahun. 6 tahun pertama berhasil dilewati dengan baik, tetapi 6 tahun berikutnya terjadi banyak masalah akibat fitnah yang terus disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Sumber hukum. Sumber hukum di masa Utsman radhiyallahu anhu tidak berbeda dengan sumber hukum di masa khalifah sebelumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dikenal tidak banyak melakukan inovasi hukum. Beliau lebih mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Namun demikian, di masa pemerintahannya, Utsman radhiyallahu anhu berinisiatif untuk menyalin Al-Quran yang telah dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salinan ini yang kemudian disebarluaskan dan digunakan oleh kaum muslimin hingga kini. Keuangan publik. Sumber utama keuangan publik pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah seperti yang ditetapkan oleh Umar, yaitu pendapatan dari zakat, khums atau 1/5 dari rampasan perang, jizyah, kharaj, usyur atau bea masuk, dan properti negara yang kepemilikannya dialihkan kepada negara sebagai akibat dari tidak adanya pemilik pribadi. Pengeluaran publik juga terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, pengeluaran perawatan, sosial dan tunjangan, pengeluaran saat ini, dan pengeluaran investasi. Keuangan sosial. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat dermawan. Kedermawanan Utsman radhiyallahu anhu juga tidak berubah saat beliau menjadi khalifah. Beliau tetap dermawan sebagaimana biasanya. Beliau sering membagi-bagikan bantuan kepada keluarganya dengan hartanya sendiri. Namun hal ini justru menimbulkan fitnah, karena Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menggunakan anggaran negara. Utsman radhiyallahu anhu pun mengklarifikasi bahwa uang tersebut adalah bukan uang negara, melainkan dari hartanya sendiri. Dalam hal pengelolaan zakat yang telah ditekankan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memberikan sedikit kelonggaran dalam hal zakat harta. Beliau mempercayakan perhitungan zakat kepada kaum muslimin sendiri. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menetapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan memberikan bantuan dalam jumlah yang berbeda kepada masyarakat. Infrastruktur. Di antara kebijakan Utsman radhiyallahu anhu yang paling menonjol adalah pembentukan Angkatan Laut. Angkatan Laut ini adalah angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Periode Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 35 Hijriyah menyebabkan kekosongan kepemimpinan kaum muslimin. Para sahabat tidak melihat orang yang lebih pantas menjadi khalifah selain daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali radhiyallahu anhu adalah calon terkuat kedua setelah Utsman radhiyallahu anhu pada saat pemilihan khalifah ketiga. Maka
Ketika Khalifah Utsman radhiyallahu anhu tiada, para sahabat yang berada di Madinah sepakat membaiat Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah keempat. Secara umum, pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian masa pemerintah Khalifah Ali radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Kedua, menetapkan pajak pada pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Ketiga, pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan. Keempat, melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Kelima, aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Keuangan publik. Sesungguhnya penggunaan kekayaan negara dan usaha dari individu dan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengambil dua prinsip. Pertama, seluruh kekayaan Baitul Mal, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya. Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilakukan pendistribusian seluruh pendapatan dan provinsi yang ada dalam Baitul Mal. Ali radhiyallahu anhu juga melakukan pendistribusian uang untuk rakyat. Keuangan sosial. Khalifah Ali juga membagi dana Baitul Mal kepada fakir miskin non-muslim, sama halnya dengan fakir miskin muslim. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dari dana khums, zakat, dan kharaj. Masing-masing dana ini memiliki alokasi tertentu. Khums digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam dan persediaan perang, di samping untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi yang berpendapat di bawah batas minimal. Gaji pengumpul zakat diambil dari Baitul Mal. Kharaj dibagikan kepada setiap muslim. Jelasnya pengeluaran besar dan terpenting atas setiap penerimaan yang disebutkan di atas adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial atau social welfare, serta penyediaan layanan publik. Kelembagaan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Kufah karena beberapa alasan politik dan sosial. Perpindahan ini ternyata menguntungkan karena setelah penaklukan daerah Irak, Syria, Iran, dan wilayah lainnya, letak ibu kota negara dan Baitul Mal secara geografis menjadi lebih strategis. Selain itu, komunikasi antara Kufah dengan pemerintah provinsi menjadi lebih lancar. Pada masa ini, di setiap provinsi didirikan Baitul Mal. Ekonomi moneter. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah Islam. Ahli sejarah menduga bahwa uang bahkan sudah mulai dicetak pada masa Khalifah Umar atau Utsman. Tetapi bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa pembuatan uang baru dimulai pada masa kepemimpinan Khalifah Ali.